Hello everybody and welcome. Di episode ini kita akan membahas color grading lagi, yaitu adalah the Goldie look. Let's check this out. Oke, the Goldie look. Namanya sebenarnya plesetan ya dari the Goldilocks. The Goldilocks zone, zona kehidupan di tata surya. Oke. Nah, konsepnya adalah golden look yang kita modifikasi supaya dari golden kita arahkan dia ke brown. Oke? Mungkin teknik color grading kali ini mungkin lebih nyondong ke Premiere ya, karena di sini kita makainya salah satu LUT dari bawaannya Premiere yang kita modifikasi sesuai dengan keinginan kita. Oke? Mungkin di episode ini gue akan membahas teknik dasarnya, kemudian mungkin kita akan kasih sedikit twist. Oke, jadi supaya hasilnya agak berbeda dari teaser kemarin. Oke, gue akan bongkar satu-satu. Kita breakdown. Let's go, Premiere. Buat footage-nya, tentu saja kalian boleh download di mana aja, terserah. Yang penting ada orangnya. Oke, supaya apa? Supaya kalian bisa belajar juga namanya skin tone ketika color grading. Oke, jadi belajar ngotak-atik skin tone lah. Alright, ini kalau nggak salah dari pexel.com. Kita cut di sini, kita split, Ctrl K, ya, supaya nanti di sini ada perbedaan dari before afternya ya, ada wipe-nya. Jadi kita kasih efek wipe, efek, kemudian wipe, tulis aja wipe di efek. Kenapa harus diklip ya? Kenapa harus diklip? Karena biasanya di adjustment layer dia nggak akan kelihatan nanti. Oke, jadi nanti yang sebelumnya diklip yang ini, yang setelahnya diklip yang ini. Oke, maka kita akan color grading di sini. Nah, untuk setupnya kita seperti biasa menggunakan RGB Parade, vector scope di sini pakai 8 bit semua, sama vector scope UV ya sebagai patokan kita untuk menentukan saturation dan lain sebagainya. Yang pertama kita lakukan itu adalah di sini kita menggunakan Lumetri Color ya, lebih condong ke Lumetri Color semua. Alright, Lumetri Color kita masukin. Di bagian pertama ini, misalkan kita mau otak-atik apa dulu, ya. Kita rename. Misalkan ini untuk skin tone. Oke, kita kasih skin tone. Kita tambahin lagi Lumetri Color di bawahnya. Oke. Nah, inilah alasannya kenapa kadang-kadang kita kalau nge-color grading itu nggak bisa dibikin LUT. Jadi, sorry buat kalian yang suka minta LUT, ya. Itulah kenapa gue pribadi selalu ngingetin kalian, color grading itu cukup diinstal di kepala aja, ya, nggak perlu sampai minta LUT. Kalau konsepnya kalian ngerti, itu bisa direplikasi, kayak gitu intinya. Oke, ini misalkan kita kasih nama main grade, ya, untuk main gradingnya. Yang pertama kita separate dulu dia punya skin tone, oke? Kita separate dia menggunakan HSL secondary, kemudian klik add color. Klik aja di bagian skin tone-nya, seret. Udah, habis itu centang show mask. Nah, maka di sini akan kelihatan mask dari warna yang sudah kita pilih. Nah, kebetulan di sini range skin tone-nya ini belum dapat semuanya. Oke, jadi kita bisa tambahin lagi. Klik add color, kemudian tambahin di bagian yang kira-kira warnanya warna kulit, ya. Karena namanya HSL itu kan kita menyeleksi di 3 tempat gitu loh. Hue, saturation, sama lightness. Oke, luminance. Jadi kita tentuin juga di bagian shadow-nya. Kita ambil juga di sampel di shadow-nya juga. Oke, tentu saja ketika kita men-sampel shadow, otomatis maka rentang hue yang lain itu bisa ikut ya, otomatis ya. Nah, ini bisa kita tambahin sedikit lagi untuk mengambil rentang aman. Karena ketika aktornya itu pindah tempat ya, kemudian mataharinya pindah tempat, itu kan otomatis white balance akan berubah. Maka nanti ada rentang warna yang berubah juga. Nah, supaya aman, kita tambahin lagi rentang warnanya sedikit. Oke, kemudian kita tambahin feathernya. Oke. Memang nanti akan lebih banyak yang masuk, tetapi itu akan jauh lebih aman daripada ntar pas aktornya bergerak, warnanya jomplang gitu loh. Lompat-lompat warnanya. Kan nggak bagus ya. Sekarang kita masking di bagian skin tone-nya. Seperti biasa gue ngambil
Rembrandt segitigain di sini. Ala-ala Rembrandt ya. Kalau Rembrandt shadow itu kan segitiga gitu ya. Nah, kita ambil kayak gitu. Nah, kita lihat di sini sebenarnya dengan profil kamera dia ya, dia sudah membuat skin tone-nya itu sedikit di atas flash zone area kalau di DaVinci Resolve ya. Di skin tone line ya, di garis skin tone. Nah, cuman untuk gua pribadi, untuk di golden look ini, karena dia nanti akan diberikan warna kuning, otomatis dia akan ke arah yellow dong, ya kan? Dari ini dia akan digeser ke yellow. Mungkin kita bisa tambahin tinting, oke? Nah, buat kalian yang belum paham tinting itu apa, bedanya sama white balance itu dari yellow ke blue, tinting itu dari green ke magenta, oke? Jadi bedanya di situ aja. Nah, kita akan arahkan dia ke magenta, maka kita akan tambahkan tint, oke? Karena arahnya jarum jam, kita tambahkan. Kalau di arahnya kurang, maka dikurangi. Kayak gitu. Oke, di ini kita geser kalau paling bawah di bagian HSL ini, kita tambahin tint. Oke, di bagian yang ke select ini kita tambahin tint. Di skin tone-nya aja nambahin tintnya. Oke, misalkan kita tambahin, misalkan kalau 5, oke, sudah cukup ke arah magenta ya, warnanya oke, sip. Ini kalau udah, kita hapus dulu masknya. Ini bisa di disable aja, boleh. Oke, jadi si warna kulitnya itu sudah agak kemerahan. Karena nanti akan di counter sama color gradingnya nambahin kuning. Nah, ini kan masih nyala nih ya maskingnya ya dari HSL-nya. So, masknya kita matiin. Seperti ini. Mungkin kalau bisa di compare sebelum sesudah. Oke, sebelum sesudah ya. Jadi warna kulitnya tuh lebih kelihatan cerah gitu ya. Lebih ada darahnya gitu. Nggak terlalu pale, karena emang aktornya agak pale sedikit. Oke lah. Nah, sekarang kita masukin main grade, seperti yang gue bilang tadi, ya. Karena ini di bagian color grading, maka kita tambahin look, color grading look, ya, bukan di correction. Correction tuh grading kamera, istilahnya, color correction, ya. Kalau ini kan kita bagian color grading, kita masukin look dulu, oke. Scroll paling bawah, SL Gold Tobacco, oke. Maka dia kan sudah mendapatkan warna seperti ini. Nah, cuman the Goldie look versi gua itu nggak cuman ini aja, ya, tetapi low saturation dan mempunyai black level yang cukup dalam. Oke, jadi saturationnya kita turunin, misalkan 60, oke, seperti ini, atau 70 deh, biar nggak terlalu desaturate gitu ya. Nah, karena saturationnya kita turunin, ya, kita bisa naikin warna-warna tertentu menggunakan vibrance, ya. Nanti kita akan bahas apa sih perbedaan antara saturation dan vibrance, alright? Nah, kita tambahin vibrance misalkan 20% vibrance atau 30%. Oke, cukup. Kemudian karena di sini gue pengen ngeratain sedikit dia punya di bagian shadow, ini bisa menggunakan faded film. Ini bisa banget ya. Jadi kalau misalnya kita lebayin kayak gini nih. Ini lihat di bagian ini ya. Sama waveformnya ya. Kalau kita menggunakan faded film, maka dia akan semakin rata bawahnya. Oke? Nah, misalkan gue pengen ngeratain sedikit ya, atas bawah sih sebenarnya ngompresnya ya, faded film itu. Tambahin sedikit aja, misalkan 10 gitu atau 15 mungkin. Oke, boleh. Nah, kita udah mendapatkan look seperti ini. Nah, setelah kita mendapatkan look seperti ini, baru kita tambahkan beberapa bumbu ya. Nah, karena tadi udah gue bahas, kita pengen bikin dia punya black level itu cukup bawah ya. Kita bikin notes dulu. Boleh kita bikin notes dari 50 IRE, oke, dari mid-tone banget. Boleh kita bikin notes juga dari bawahnya mid-tone. Karena misalkan, kita nggak pengen di bagian yang tempatnya skin tone itu kena. Kita nggak pengen, misalkan, ya. Karena yang namanya skin tone itu kan range-nya dari 40 sampai dengan 75 IRE, ya. Itu 75 udah putih banget sih orang ya. Misalkan ini gue reset dulu. Kita bikin notes-nya mungkin ya sekitar 40 nih. Mungkin kita agak bedain sedikit sama teaser kemarin. Kemudian note yang ini bisa kita geser untuk nambahin black level. Ini bisa kalian lihat di sini ya. Karena ini kalian bisa lihat ya di bagian waveform-nya. Ketika ini kita tarik, maka
black levelnya akan turun ke bawah ya. Ini kalau sampai 0 banget kayak gini nih, hitam banget nanti jadinya. Nah, cuman gue pengen black levelnya itu ya barely touching 0 lah ya. Oke. Barely touch aja, kayak gitu ya. Seperti ini. Nah, kemudian gue pengen di bagian ini, red-nya kita tambahin curve juga. Oke, kita tambahin node yang di bawah skin tone. Kalau yang kemarin contohnya itu dari skin tone, ya. Itu sebenarnya supaya agak lebar aja sih nge-curve-nya ya. Ini kita agak bedain sedikit. Oke, kita geser red-nya. Dikit aja, ya. Kalian bisa lihat di waveform-nya ya. Red-nya ke bawah nih, 4, ya. Nyentuh 0 di red-nya. Nah, kemudian blue-nya gue mau turunin, karena ketika red dan blue itu diturunin, maka akan menyisakan green dong. Seperti itu. Oke. Set, misalkan sama, ya. Maka, kalau curve, sebelum sesudah, oke. Cukup jelas bedanya ya, walaupun tadi kita faded film, dia punya kontras kembali lagi setelah kita tambahkan curve. Easy. Nah, tentu saja kita bisa menambahkan twist-twist lagi tertentu di sini. Tentu saja, bisa banget. Kita mau tambahin apa ya, biar seru ya. Misalkan, sebenarnya basicnya sampai sini aja sebenarnya untuk Goldie look ya. Kalau misalkan kita tambahin lagi, misalkan aku nggak mau dia punya highlight clipping. Boleh, kita di bagian master, kita tambahin di bagian highlight. Highlightnya kita kompres sedikit aja, supaya highlightnya nggak clipping kayak gini. Jadi dia under 100 IRI. Oke, ini twistnya ya dari Goldie look kemarin. Oke. Nah, kemudian kita mau tambahin lagi flavor. Oke, kita tambahin bumbu lagi boleh. Kita masukin lumetri color, misalkan tambahin apa ya istilahnya ya, micinnya lah ya. Add-on grading gitu misalkan, add-on grade. Ya. Di bagian ini misalkan karena ini kan arahnya tuh lebih ke brown goldish gitu ya. Mungkin gua akan tambahkan di bagian ini, kita ambil warna hijau, kita sampel, kemudian show mask. Kita add color hijaunya. Set. Oke. Rentangnya kita gedein, jadi semua yang warna hijau dengan segala saturation dan segala luminance ya, rentang hue-nya segini, kita akan geser. Oke. Mungkin supaya lebih halus kita tambahin feather-nya ke sini lagi. Oke. Nah, semua yang warna hijau ini kita bisa geser warnanya, tentu saja ya. Misalkan kita mau tinting, misalkan hijaunya ya. Oke, sedikit aja. 10 gitu ya. Kemudian temperaturnya kita tambahin supaya lebih yellowish. Oke, 60. Misalkan kayak gitu. Show mask ya. Jadi di belakangnya itu si tanaman-tanamannya tadi itu lebih yellowish lagi. Oke. Walaupun tadi kita kan sudah turunin sedikit dia punya red dan blue-nya ya. Cuman di sini kita tambahin lagi supaya sedikit lebih yellowish, tapi hanya di warna hijau aja efeknya. Oke. Kalau yang tadi di semua warna, tetapi di bagian shadow, yang ini kita tambahin sedikit flavor di bagian warna hijau aja. Seperti inilah hasilnya sebelum dan sesudah. Oke, gampang ya. Oke, sekian dulu tutorial kali ini. Kalau kalian punya pertanyaan, tentu saja kalian boleh tanya di bawah. Silakan komentar. Atau mungkin ada saran, silakan. Oke? Semoga bermanfaat. See you next time. Dan terus berkarya.